Perkenalkan, nama saya Beresia Elsadai Natalia Boru Aritonang, NPM 2109102669, kelas H, Prodi PGSD, Dian Wulansari SPD MPD, mata kuliah Konsep Dasar IPA. Di sini saya mau menjelaskan mengenai struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Pertama adalah fungsi akar. Fungsi akar mengokohkan tegaknya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral serta mengalirkannya ke batang dan daun, menyimpan cadangan makanan. Kedua, di sini saya mau menjelaskan mengenai sistem daripada batang atau fungsi batang. Batang berfungsi sebagai saluran penghubung agar air dan mineral yang ada diserap oleh akar dapat sampai ke daun, agar tumbuhan dapat tumbuh tinggi untuk mendapatkan cahaya. Ketiga adalah struktur bunga, yaitu benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina dan mahkota untuk menarik serangga. Dan manfaat dari bunga merupakan alat reproduksi, generatif atau perkembangbiakan seksual pada tumbuhan. Setelah terjadi pembuahan, maka akan menjadi embrio. Keempat adalah daun. Daun bermanfaat sebagai tempat terjadinya fotosintesis karena terdapat klorofil yang letaknya pada jaringan sponsa atau bunga karang dan jaringan tiang atau palides. Bagian bawahnya ada stomata yang berfungsi untuk pernafasan, respirasi, dan juga penguapan atau transpirasi. Sistem pernapasan pada tumbuhan juga merupakan oksigen untuk pernafasannya umumnya diserap melalui daun atau stomata. Pada keadaan aerob, Han melakukan respirasi aerob. Bila dalam keadaan anaerob atau kurang oksigen, jaringan melakukan respirasi secara anaerob. Respirasi pada tumbuhan pada dasarnya sama dengan hewan, namun juga ada kekhasannya, yaitu proses respirasi pada dasarnya adalah proses pembongkaran zat makanan sumber energi atau umumnya glukosa untuk memperoleh energi kimia berupa ATP. Namun demikian, zat sumber energi tidak selalu siap dalam bentuk glukosa, melainkan masih dalam bentuk cadangan makanan, yaitu berupa sukrosa atau amilum. Karena itu, zat tersebut harus terlebih dahulu dibongkar secara hidrolitik. Demikian pula zat cadangan makanan yang hendak dibongkar adalah atau protein. Sistem organ pada tumbuhan. Sekarang kita akan mempelajari mengenai organ hewan. Sistem struktur dan fungsi tubuh pada hewan. Sistem pernafasan pada hewan atau alat respirasi pada hewan bervariasi, di antaranya hewan yang satu dengan yang lain. Ada yang berupa paru-paru, insang, kulit, trakea, paru-paru buku. Bahkan ada beberapa organisme yang belum mempunyai, sehingga oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuh. Contohnya pada hewan yang bersel satu atau porifera dan Coleanthera. Pada tiga hewan ini oksigen berdifusi dari lingkungan melalui rongga tubuh. Organ respiratorius merupakan organ yang menyediakan tempat untuk pertukaran gas antara darah dan atmosfer dan alam batas tertentu, meningkatkan kualitas udara yang diinspirasi dan mengatur pengalirannya.
Sistem respirasi dimulai dari nostril, lalu ke lubang hidung atau nares anteroferium, pulmonasi, faring, laring, trakea, dan paru-paru. Kedua, sistem pencernaan pada hewan dan pada tubuhnya termasuk alat pencernaannya berkembang dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta bahan pakannya. Dengan demikian, kita kenal beberapa golongan hewan yang berbeda-beda berdasarkan sumber bahan makanannya. Pada mamalia kita kenal yaitu karnivora seperti anjing, kucing, dan lain-lain. Merupakan hewan pemakan daging sehingga sumber bahan pemakan adalah hewan lain. Herbivora. Herbivora yaitu sapi kuda merupakan pemakan tumbuh-tumbuhan. Dalam golongan herbivora ini dibedakan golongan herbivora berlambung tunggal atau kuda keledai dan herbivora berlambung kompleks atau ruminansia, sapi kerbau. Omnivora atau babi merupakan hewan pemakan segalanya. Bahan pakan yang berasal dari hewan atau tumbuh-tumbuhan. Sistem gerak pada hewan. Gerak aktif dilakukan oleh otot, sedangkan gerak pasif dilakukan oleh tulang. Otot sebagai alat gerak aktif pada hewan dan manusia memiliki 3 jenis berdasarkan struktur cara kerja dari masing-masing otot, sedangkan tulang terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan struktur yang menyusunnya pula. Otot pada hewan dan manusia dibangun dari jaringan otot. Pada masyarakat awam otot lebih dikenal dengan sebutan daging atau urat, sedangkan tulang merupakan jaringan ikat yang dibangun dari sel-sel tulang, berperan sangat penting dalam pembentukan darah. Sistem organ pada hewan. Sistem organ pada hewan ke-18 adalah sistem transportasi pada hewan atau sistem peredaran darah, disebut juga sistem transportasi yang terjadi pada hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan-hewan tersebut dilengkapi dengan sistem peredaran darah yang dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan terbuka. Darah bercampur dengan cairan yang terdapat pada rongga-rongga tubuh maupun pada ruang-ruang antar jaringan. Sistem peredaran darah tertutup dapat dibedakan menjadi peredaran darah tunggal dan peredaran darah ganda. Sistem 19. Alat indera manusia. Alat indera adalah organ yang peka terhadap rangsangan tertentu. Seperti manusia memiliki 5 alat indera, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Mata berfungsi sebagai alat indera untuk peka terhadap cahaya. Mata dilindungi oleh alis, kelopak mata, dan kelenjar air mata. Telinga adalah organ yang peka terhadap suara, dan telinga terdiri dari telinga luar, telinga dalam, dan telinga tengah. 3. Kulit adalah alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa sentuhan, tekanan, sakit, panas, dan hidung mempunyai kemoreseptor yang peka terhadap rangsangan zat kimia berbentuk gas, yaitu bau. Lidah memiliki kemoreseptor yang peka terhadap zat kimia yang larut dalam air. Permukaan lidah kasar karena dibubuhi tonjolan-tonjolan
disebut sebagai pilah. Di celah-celah papila terdapat kuncup-kuncup pengecap. Ada 4 pengecap, yaitu manis pada ujung lidah, pengecap asin pada tepi lidah, pengecap pahit pada pangkal lidah, pengecap asam ada di tepi lidah bagian belakang.